Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah dasar-dasar bimbingan dan konseling. Materi yang akan saya bahas pada video ini tentang bidang pelayanan, bimbingan, dan konseling. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Nurul Faiza Pangwale dengan NIM 220404 5000015 dari kelas BK1C Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Negeri Makassar. Nah, ada beberapa bidang pelayanan, bimbingan, dan konseling. Nah, yang pertama ini bidang pengembangan pribadi. Menurut Surya, tahun 1999, bimbingan pribadi merupakan bimbingan dalam menghadapi dan memecahkan masalah pribadi. Ada beberapa bentuk layanan pribadi. Yang pertama ini layanan informasi, yaitu informasi tentang tahap-tahap perkembangan dapat mencakup perkembangan fisik, motorik, bicara, emosi, sosial, penyesuaian sosial, bermain, kreativitas, pengertian, moral, seks, perkembangan pribadi. Kemudian yang kedua ada pengumpulan data, mencakup identitas individu seperti nama lengkap, nama panggilan, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, agama, alamat, bahasa daerah, anak keberapa, orang tua, dan lain-lain. Kemudian kejasmanian dan kesehatan, riwayat pendidikan, prestasi, bakat, minat, dan sebagainya. Kemudian orientasi mencakup suasana, lembaga, dan objek pengembangan pribadi seperti lembaga pengembangan bakat, pusat kebugaran dan latihan, pengembangan kemampuan diri, tempat rekreasi, dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua, bidang pengembangan sosial. Bimbingan sosial bermakna suatu bimbingan atau bantuan dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah sosial seperti pergaulan, penyelesaian masalah konflik, penyesuaian diri, dan sebagainya. Bimbingan sosial juga bermakna suatu bimbingan atau bantuan dari pembimbing kepada individu agar dapat mewujudkan pribadi yang mampu bersosialisasi dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya secara baik. Ada aspek-aspek sosial yang memerlukan layanan bimbingan sosial. Yang pertama, kemampuan individu melakukan sosialisasi dengan lingkungannya. Yang kedua, kemampuan individu melakukan adaptasi. Yang ketiga, kemampuan individu melakukan hubungan sosial, interaksi sosial dengan lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Kemudian, bidang ketiga yakni bidang pengembangan kegiatan belajar. Nah, ada beberapa aspek-aspek. Menurut Surya tahun 1988, beberapa aspek masalah individu atau siswa yang memerlukan layanan bimbingan belajar adalah pengenalan kurikulum, pemilihan jurusan, cara belajar yang tepat, perencanaan pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian tujuan dari pengembangan kegiatan belajar adalah membantu individu atau siswa agar mencapai perkembangan yang optimal sehingga tidak menghambat perkembangan belajar siswa. Nah, makna dari bidang pengembangan kegiatan belajar bisa bermakna suatu bantuan atau bimbingan kepada terbimbing atau siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah belajar. Kemudian ada bentuk-bentuk pengembangan kegiatan belajar. Nah, yang pertama orientasi. Orientasi kepada para siswa, khususnya siswa baru, tentang tujuan institusional, kemudian isi kurikulum pembelajaran, struktur organisasi sekolah, cara-cara belajar yang tepat, dan penyesuaian diri dengan corak pendidikan di sekolah. Kemudian yang kedua, penyadaran kembali. Penyadaran kembali bermaksud menyadarkan kembali siswa secara berkala tentang cara belajar yang tepat. Kemudian yang ketiga, bantuan akademik dan non-akademik, berupa bantuan dalam memilih jurusan atau program studi yang sesuai, memilih kegiatan-kegiatan non-akademik yang menunjang usaha belajar, dan memilih program studi lanjutan untuk tingkat pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang keempat, ada pengumpulan data atau siswa, yaitu layanan pengumpulan data yang berkenaan dengan kemampuan intelektual, bakat, arah minat, cita-cita hidup, dan
lain-lainnya. Kemudian yang kelima ada bantuan dalam mengatasi kesulitan belajar. Kesulitan belajar yaitu seperti kurang mampu menyusun dan menaati jadwal belajar di rumah, kurang siap menghargai ulangan atau ujian, dan kurang dapat berkonsentrasi. Kemudian yang terakhir ada bantuan yang dimana dalam membentuk kelompok belajar dan mengatur kegiatan-kegiatan belajar kelompok supaya berjalan secara efektif dan lebih efisien. Nah, yang keempat ada bidang pengembangan karir yang bertujuan untuk agar siswa mampu memahami, merencanakan, memilih, menyesuaikan diri, dan mengembangkan karir-karir tertentu setelah tamat dari pendidikan. Nah, aspek-aspek yang perlu pengembangan karir antara lain yang pertama, pemahaman terhadap dunia kerja, perencanaan dan pemilihan karir atau jabatan di dalam profesi tertentu, kemudian penyediaan program studi yang berorientasi karir, cita-cita masa depan, dan lain sebagainya. Nah, bidang pengembangan karir ini bermakna sebagai suatu bantuan dari pembimbing kepada individu atau siswa dalam menghadapi dan memecahkan masalah-masalah karir. Nah, kemudian ada bentuk-bentuk dari pengembangan karir. Yang pertama, layanan informasi yang dicakup pertama, layanan informasi tentang diri sendiri, mengenai kemampuan intelektual, bakat khusus di bidang akademik, minat-minat umum dan khusus, hasil belajar dalam berbagai bidang studi, serta sifat-sifat kepribadian yang ada relevansinya dengan karir. Kemudian yang kedua, layanan penempatan, yakni usaha-usaha membantu siswa merencanakan masa depannya selama masih di bangku sekolah dan sesudah tamat. Kemudian yang ketiga, ada orientasi. Layanan orientasi bidang pengembangan karir mencakup suasana, lembaga, dan objek karir. Itulah tadi penjelasan tentang bidang pelayanan dalam bimbingan dan konseling. Mungkin bisa menambah pengetahuan bagi teman-teman semua yang mendengarkan dan menyaksikan. Dan saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.